Korupsi di Indonesia sudah lama melampaui batas kejahatan biasa. Ia bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Setiap rupiah yang dikorupsi bukan hanya angka yang hilang di laporan keuangan negara, tetapi kesempatan yang dirampas, pendidikan yang gagal dibangun, layanan kesehatan yang tak pernah sampai, dan masa depan yang dikorbankan. Di titik ini, wajar jika publik mulai bertanya, apakah koruptor masih pantas diperlakukan sebagai pelaku kriminal biasa atau justru harus disebut apa adanya, pengkhianat negara? Masalahnya, korupsi tidak tumbuh di ruang hampa. Ia hidup subur dalam sistem politik yang mahal, di mana kekuasaan seringkali membutuhkan biaya yang tak masuk akal. Dalam sistem seperti ini, korupsi berubah menjadi alat, bukan penyimpangan. Ia menjadi mekanisme pendanaan, alat negosiasi, bahkan mata uang kekuasaan. Ketika negara gagal memutus mata rantai ini, yang terjadi bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi kerusakan moral institusional. Negara seolah memberi sinyal bahwa kesetiaan pada hukum kalah penting dibanding kesetiaan pada jaringan. Ada satu dampak yang sering luput dibicarakan. Korupsi secara perlahan membunuh kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri. Ketika rakyat melihat hukum bisa dinegosiasikan dan kejahatan besar diperlakukan lunak, muncul rasa apatis yang berbahaya. Warga mulai berhenti berharap pada keadilan, dan dalam jangka panjang, ini menciptakan jarak psikologis antara negara dan rakyatnya. Negara tetap berdiri secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi moral. Inilah kondisi paling rapuh bagi sebuah bangsa, karena ketidakpercayaan adalah pintu masuk bagi instabilitas sosial dan politik. Dampaknya tidak berhenti di dalam negeri. Di mata dunia, korupsi adalah indikator kelemahan negara. Investor ragu, mitra internasional berhitung ulang, dan posisi tawar Indonesia melemah. Dalam konteks geopolitik yang makin kompetitif, negara yang bocor dari dalam akan selalu berada di posisi rawan. Maka, menyebut koruptor sebagai pengkhianat bukan soal emosi, melainkan soal logika negara bangsa. Mereka yang merusak kepercayaan publik dan melemahkan kedaulatan ekonomi sejatinya sedang menggerogoti negara dari dalam. Namun kita juga harus jujur bercermin. Label keras tidak akan berarti apa-apa jika sistemnya tetap sama. Tidak adil pula jika pengkhianatan hanya diarahkan pada individu, sementara struktur yang melindungi mereka dibiarkan utuh. Lebih berbahaya lagi jika semangat anti korupsi dipakai secara selektif untuk menyerang lawan politik. Disinilah publik diuji. Apakah kita benar-benar ingin keadilan atau sekadar pelampiasan? Pada akhirnya, menyebut koruptor sebagai pengkhianat negara hanya akan bermakna jika diikuti keberanian institusional, hukum yang tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu, serta kesadaran politik rakyat untuk berhenti memberi panggung pada mereka yang pernah mengkhianati amanah. Tanpa itu semua, kata pengkhianat hanya akan menjadi slogan, bukan peringatan. Menurut Anda, apakah melabeli koruptor sebagai pengkhianat negara adalah langkah perlu untuk efek jera, atau justru berisiko dipolitisasi? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like jika setuju dengan analisa ini, komen untuk menyampaikan sudut pandang Anda, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini menyampaikan suara publik. Untuk Indonesia menjadi lebih baik.